Tenda kosong di puncak sunyi. Langit masih gelap ketika keempat pemuda itu berkumpul di base camp Gunung Karangjati. Reza, Dimas, Farhan, dan Bima. 4 sahabat yang sudah sering mendaki gunung bersama. Namun kali ini mereka memilih jalur yang tidak biasa. Gunung Karangjati terkenal dengan jalur sunyinya. Sedikit yang mau mendaki ke puncaknya karena jalurnya curam, tidak populer, dan katanya terlalu sepi untuk manusia biasa. Ini bukan gunung ramai kayak Prau atau Semeru loh. Jalur Cemoro Sunyi itu katanya cuma dilewatin pendaki lokal, kata Farhan sambil memeriksa tas carrier-nya. Aku malah senang, makin sepi makin tenang, jawab Reza, yang terkenal paling berani di antara mereka. Basecamp masih senyap saat mereka melapor ke penjaga. Seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata dalam menyambut mereka. 4 orang, ya? Tanyanya sambil mencatat di buku log. Iya pak, mau naik lewat jalur Cemoro Sunyi, kata Bima. Penjaga itu menghentikan tulisannya. Matanya menatap ke 4 pemuda itu satu persatu, lalu berucap dengan suara rendah. Di jalur itu, jangan pernah bermalam di puncak. Kalaupun harus, jangan masuk ke tenda yang bukan milik kalian. Mereka terdiam sejenak. Farhan sempat tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Cerita-cerita horor, Japak. Penjaga itu tak tertawa balik. Ia hanya mengangguk pelan dan menambahkan, kalau kalian dengar suara yang memanggil nama kalian, jangan dijawab. Mereka mulai mendaki. Jalur Cemoro Sunyi sesuai namanya sepi. Nyaris tak ada pendaki lain. Pohon-pohon pinus berdiri rapat, menutup sinar matahari meski waktu sudah siang. Tanah lembab dan udara dingin menyelimuti. Dimas yang biasanya paling ceria mulai merasa tidak nyaman. Kalian sadar nggak? Dari tadi burung nggak ada yang bunyi. Bu Mamnia. Bima menjawab cepat. Iya juga. Ya, sejak masuk pos 1, suasananya beda. Biasa aja kali. Namanya juga hutan lebat. Sanggah Reza tetap berjalan di depan dengan semangat. Namun diam-diam, mereka semua merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang tak terlihat mengikuti mereka dari belakang. Mereka beristirahat di pos 2. Dan saat duduk, Dimas mendapati sesuatu yang aneh. Di tanah tempat mereka duduk, ada jejak kaki basah dan segar. Tapi yang lebih mengerikan, ada 5 pasang jejak kaki. Padahal mereka hanya berempat. Mereka saling pandang, tak ada yang berkata apa-apa. Tapi sejak saat itu, tawa-tawa ringan di awal perjalanan berubah jadi bisikan waspada. Langit mulai gelap dan mereka belum mencapai puncak. Kabut tipis mulai turun saat langkah kaki mereka mendekati pos ketiga. Angin pegunungan menderu pelan, menusuk ke dalam jaket yang mereka kenakan. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Puncak masih sekitar 2 jam lagi. Namun Reza bersikeras melanjutkan. Kita kejar puncak sekarang, biar bisa camping di atas, dapat sunrise langsung, ucap Reza sambil menatap langit yang mulai temaram. Farhan menatap jalur di depan yang sudah mulai gelap. Kayaknya mending kita ngecamp di sini aja. Besok pagi lanjutin. Tanggung, potong Reza cepat. Lagi pula jalurnya jelas. Aman kok. Bima dan Dimas saling tatap. Akhirnya mereka mengangguk. Keputusan telah diambil. Mereka akan bermalam di puncak. Namun, tak satu pun dari mereka mengingat pesan penjaga base camp. Jangan bermalam di puncak. Dan jangan masuk ke tenda yang bukan milik kalian. Langit berubah jadi abu-abu gelap saat mereka tiba di area terbuka. Puncak Gunung Karangjati yang tak begitu luas namun cukup untuk beberapa tenda berdiri. Namun di tengah kabut tipis dan angin yang menderu, sebuah tenda oranye sudah berdiri di sana. Letaknya tepat di tengah lapang, tertancap rapi. Resleting tertutup. Ukurannya cukup besar untuk 2 orang. Tenda itu terlihat bersih, seperti baru dipasang beberapa jam yang lalu. Namun anehnya, tak ada suara, tak ada orang, tak ada jejak kaki keluar dari dalam. Bahkan tak ada perlengkapan di sekitar tenda. Hanya tenda itu diam, menunggu. Reza mengedarkan pandangannya. Siapa yang duluan sampai sini? Pendaki lain, tanyanya pelan. Bisa jadi, jawab Farhan pelan, walau ia sendiri tak yakin. Dari jalur tadi, mereka tak berpapasan dengan siapapun. Kenapa bersih banget?
Harusnya ada sisa aktivitas dong, bekas duduk atau jejak kaki. Gumam Dimas sambil menunduk. Ya udah, kita bikin tenda sendiri agak jauh dari tenda itu. Mungkin yang punya lagi ke jalur turun atau ke hutan cari air, ucap Reza mencoba logis. Mereka pun mendirikan 2 tenda kecil sekitar 10 meter dari tenda oranye itu. Tapi saat malam turun sepenuhnya dan mereka berkumpul untuk makan malam, suasana terasa semakin aneh. Bima yang duduk membelakangi tenda oranye tiba-tiba menoleh cepat. Kalian dengar suara bisik-bisik nggak barusan? Bisiknya. Farhan mengangkat kepala. Dimas mendekat, tapi Reza hanya diam. Wajahnya tegang. Dari arah tenda oranye, terdengar suara seperti gesekan resleting pelan. Srek, srik, tapi tak ada yang keluar. Tak ada cahaya dari dalam. Hanya suara itu yang terus terdengar berulang-ulang, seolah ada yang mencoba membuka dari dalam, tapi tidak bisa keluar. Mereka semua terdiam. Makan malam tak selesai. Satu persatu mundur ke dalam tenda mereka. Malam itu tak ada yang bisa tidur. Dan satu kalimat terngiang di benak Dimas sebelum ia akhirnya memejamkan mata. Jangan masuk ke tenda yang bukan milik kalian. Namun pagi belum datang. Dan sesuatu dari dalam tenda oranye mulai bergerak. Udara puncak terasa semakin dingin. Lebih dingin dari seharusnya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Angin seolah berbisik menyusup masuk ke sela-sela tenda mereka. Dimas terbangun duluan. Ia merasa seperti ada yang menatapnya dari luar tenda. Nafasnya memburu. Bukan karena takut, tapi karena hawa di dalam tenda terasa tercekik. Ia menyibak sedikit resleting dan mengintip keluar. Kabut menggantung rendah di atas tanah. Dan di antara kabut itu, tenda oranye itu terbuka sedikit. Ada celah kecil di bagian resleting, dan dari dalamnya, sepasang mata mengintip ke arahnya, tapi yang aneh, mata itu tidak berkedip, tak bergerak, terlalu gelap dan diam untuk menjadi mata manusia. Dimas buru-buru menutup tenda kembali. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mencoba membangunkan Bima yang tidur bersamanya. Namun saat Bima membuka mata, pandangannya kosong, diam. Dia sedang melihat kita, bisik Bima lirih. Pagi datang. Matahari muncul samar di balik awan. Farhan dan Reza keluar dari tenda lebih dulu. Tenda oranye itu masih ada. Namun kini resletingnya tertutup rapat kembali. Namun anehnya, ada yang berbeda. Kalian sadar nggak? Tanya Farhan sambil menunjuk tanah di sekitar tenda oranye. Di tanah yang basah karena embun, terlihat jejak kaki tanpa alas. Jejak kaki itu mengitari tenda oranye mereka, satu arah, dan berhenti tepat di depan tenda Reza. Ini bukan jejak kita, gumam Reza. Dimas dan Bima ikut keluar. Namun saat semua berkumpul, tiba-tiba Farhan mendadak pingsan, jatuh begitu saja ke tanah. Nafasnya berat, matanya berkedut. Saat mereka coba membaringkannya, Dimas berteriak, "Lehernya! Ada bekas cakar!" Di leher Farhan tampak 3 garis merah panjang. Seperti dicakar sesuatu yang besar. Tapi tak ada luka terbuka. Hanya merah membekas seperti terbakar dari dalam kulit. Bima mulai panik. "Kita harus turun sekarang. Ini bukan tempat buat manusia." Reza masih bersikeras. "Tunggu sampai siang. Jalur belum kelihatan. Bahaya kalau kita nekat turun." Tapi saat mereka kembali ke tenda untuk membereskan barang, Dimas berteriak lagi, "Mana jejak kita kemarin?" Semua jalan tanah yang mereka lewati kemarin telah hilang, seolah embun malam telah menghapus semua bukti bahwa mereka pernah mendaki ke sini. Bahkan jalur turun pun tak terlihat. Dan saat mereka semua terdiam, mencoba memahami apa yang sedang terjadi, tenda oranye itu berguncang pelan. Bima menahan napas. Farhan yang masih setengah sadar mengigau. Dia sudah bangun. Dari dalam tenda itu, dia lapar. Kabut tak kunjung pergi. Jam tangan Reza menunjukkan pukul 9. Tapi cahaya matahari tak pernah benar-benar menembus kabut di puncak. Pagi yang dingin, senyap, dan mengancam. Tenda oranye itu tetap berdiri tegak. Tak bergeming, tak bernyawa, tapi mereka semua tahu
Malam tadi sesuatu bergerak dari dalamnya. Dan kini, seolah sedang menunggu. Siapa yang mendekat duluan? Farhan belum sepenuhnya sadar. Bekas cakaran di lehernya makin memerah. Ia terus mengigau, menyebut satu nama berulang-ulang. Sinta, Sinta. Jangan masuk ke situ. Bima duduk bersandar pada batu besar. Wajahnya pucat. Siapa itu Sinta? Tanyanya pelan. Reza menggeleng. Mungkin dia mimpi. Atau kerasukan. Gua nggak tahu. Dimas mendekat ke arah tenda oranye. Mencoba melihat lebih jelas isi di dalamnya. Tapi kaca jendela tenda tertutup dari dalam. Ia berdiri hanya beberapa meter dari pintu resleting. Ketika tiba-tiba, Dimas. Suara itu terdengar dari dalam tenda. Bukan suara Farhan, bukan Reza, bukan Bima. Itu suara perempuan. Lirih, seperti suara yang hanya bisa muncul dari mulut yang sedang membusuk. Dimas langsung mundur 2 langkah. Kalian dengar nggak barusan? Suaranya bergetar. Bima mengangguk lambat. Dia manggil nama lo. Dari dalam tenda itu, Reza mencengkeram parang lipat di tangannya. Ia maju mendekati tenda oranye, menahan gemetar yang mulai merayap di tangannya. Kalau ada orang di dalam, kita harus tahu. Tapi saat ia mengangkat tangan untuk membuka resletingnya, "Jangan dibuka!" Farhan tiba-tiba berteriak. Matanya terbuka lebar. Semua menoleh. Farhan perlahan bangkit. Tubuhnya gemetar. Dengan suara lirih penuh ketakutan, ia berkata, dia nggak suka cahaya. Dia bukan pendaki. Dia udah lama dikurung di situ. Tenda itu bukan tempat berlindung. Itu penjara. Tiba-tiba, tenda oranye bergoyang keras. Seperti sesuatu di dalamnya meronta, mencakar dindingnya, ingin keluar. Serek, serek, krik. Suara resleting ditarik dari dalam. Tapi entah kenapa, tak terbuka. Tenda itu seperti dikunci dari luar oleh sesuatu yang tak terlihat. Dari celah bagian bawah tenda, keluar cairan hitam, pekat berbau anyir dan amis. Seperti basi, cairan itu mengalir pelan menuju arah Dimas, membuatnya terjatuh sambil memekik ketakutan. Lalu, terdengar suara tawa, suara perempuan. Tapi terbalik, terlalu dalam, terlalu jauh dari manusia. Dan dari dalam tenda, giliranmu. Mereka semua lari menjauh, napas memburu, gemetar tak terkendali. Tak ada sinyal, tak ada arah untuk turun. Mereka hanya tahu satu hal. Tenda itu ingin seseorang masuk, dan ia tak akan berhenti sampai mendapatkan satu jiwa lagi. Panik, nafas memburu, teriakan bercampur dengan bisikan kabut. Setelah suara mengerikan dari dalam tenda oranye tadi, keempat pendaki Reza, Dimas, Bima, dan Farhan berusaha kabur secepat mungkin. Mereka meninggalkan semua perlengkapan, bahkan tenda sendiri. Hanya membawa tas kecil dan sebotol air. Mereka memaksa turun melewati jalur yang sama saat mereka naik. Namun, jalur itu tak lagi ada. Mereka menyusuri hutan yang harusnya mereka kenali, tapi pohon-pohon terasa asing. Tanahnya tak pernah mereka lewati. Pos 3 tidak ditemukan. Pos 2 tak terlihat. Bahkan batu besar tempat mereka istirahat sebelumnya hilang. Gue yakin banget kita lewat sini waktu naik, teriak Reza, frustrasi. Dimas menunjuk pohon di dekat mereka. Lo lihat itu? Semua menoleh. Di batang pohon pinus yang menjulang tinggi itu, terukir sesuatu dengan bekas goresan tajam. Lambang segitiga terbalik dengan lingkaran di dalamnya mirip simbol yang ada di potongan kain merah yang ditemukan Bima sebelumnya. Farhan mendadak terduduk. Nafasnya sesak, mata mulai berkaca. Gue pernah mimpi tempat ini, katanya pelan. Hutan ini benar-benar sama. Tapi waktu itu cuma gue yang bisa keluar. Yang lain ditinggal. Kita nggak lagi turun gunung, gumam Bima. Kita lagi masuk ke tempat yang gak pernah ada di peta. Semakin jauh mereka berjalan, semakin aneh semuanya terasa. Langit tetap kelabu. Meski waktu menunjukkan tengah hari, suara burung, jangkrik, atau angin tak terdengar sama sekali. Setiap langkah seolah hanya membawa mereka kembali ke titik yang sama. Kita muter di tempat yang sama, teriak Reza.
menunjuk akar pohon dengan bentuk mencolok. Kita udah lewatin ini 3 kali. Mereka duduk terdiam. Lelah, takut, bingung, hingga suara lirih terdengar dari belakang mereka. Kenapa buru-buru pulang? Tenda kalian belum dirapikan. Semua menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut, tapi suara itu terdengar terlalu dekat, seperti berbisik di telinga. Farhan mendadak berdiri. Matanya kosong. Ia berjalan menjauh dari yang lain, masuk ke dalam kabut. Farhan, lo mau kemana? Dimas mengejarnya. Tapi suara langkah Farhan tidak terdengar sama sekali, seolah tanah tidak menerima keberadaannya. Saat mereka akhirnya menyusulnya, yang ditemukan hanyalah tas Farhan, tertinggal di tengah jalan. Dan di bawah tas itu, ada jejak kaki tunggal, satu pasang saja. Berjalan ke arah yang tak ada siapapun, menuju kabut, menuju ketiadaan. Kini hanya tersisa Reza, Dimas, dan Bima. Lelah, putus asa, mereka terduduk di akar pohon tua. Diam-diam, Dimas menangis. Kita nggak akan bisa pulang. Ya, tak ada yang menjawab. Hanya angin lembut, membawa bau amis yang kembali tercium. Dari belakang mereka, samar-samar, kabut bergulung, membentuk bayangan tenda oranye yang baru. Ia selalu muncul dimanapun mereka berada, menunggu satu dari mereka untuk masuk. Hari keberapa mereka terjebak di puncak Gunung Karangjati, tidak ada yang tahu. Kompas tak berfungsi, langit tak berubah warna, dan kabut selalu menggantung, tebal dan dingin, seolah bernyawa. Setelah Farhan menghilang tanpa jejak, hanya Reza, Bima, dan Dimas yang tersisa. Mereka berjalan ke arah manapun yang bisa dijangkau. Tapi dunia di sekitar mereka terasa seperti ruang yang dilipat berulang, menjebak, menyesatkan. Setiap 2 atau 3 jam, mereka akan melihatnya. Tenda oranye itu selalu berdiri di tempat yang berbeda. Di bawah pohon pinus, di tengah jalur. Di balik batu besar, tapi selalu dalam jarak pandang. Siang itu, mereka mendengar suara, pelan, samar. Seperti ada seseorang menangis dari dalam kabut. Farhan, panggil Dimas penuh harap. Itu loh Han, sini Dimas, aku kedinginan. Tanpa sadar, Dimas mulai melangkah mengikuti suara itu. Dim, tunggu, Reza berteriak. Ia dan Bima menyusul. Tapi kabut menelan Dimas terlalu cepat. Dimas berlari, melompati akar dan batu. Suara itu semakin jelas. Tangis lirih bercampur desahan. Dimas, kenapa kamu tinggalin aku waktu itu? Lalu langkahnya terhenti. Di hadapannya berdiri seorang perempuan. Pakaiannya compang-camping. Wajahnya tertutup rambut panjang yang basah oleh kabut. Kulitnya pucat kehijauan. Tapi Dimas mengenalinya. Sinta, bisiknya ketakutan. Itu adalah mantan kekasihnya. Sinta yang hilang 2 tahun lalu saat mendaki gunung ini seorang diri dan tak pernah ditemukan. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya kosong, mulutnya robek hingga ke pipi. Seolah tertarik oleh tangan tak terlihat. Tapi dari mulutnya, suara Sinta tetap terdengar. Kamu bohong. Kamu janji mau nyusul aku. Kamu janji. Dimas jatuh terduduk, membeku. Tapi sosok itu malah perlahan berjalan ke arahnya, menyeret kakinya yang menghitam seperti arang basah. Tiba-tiba, Dimas! Teriak Reza sambil menariknya keras ke belakang. Sosok perempuan itu menghilang dalam kabut seketika. Mereka bertiga duduk terdiam di bawah pohon besar. Dan Dimas, gemetar, tak bisa berhenti menangis. Dia Sinta. Dia benar-benar Sinta, tapi bukan lagi manusia. Ucapnya sambil terisak. Bima berkata pelan, mungkin bukan dia. Mungkin sesuatu memakai wajah Sinta untuk nyeret lo masuk ke tempat itu. Tempat itu? Tanya Reza. Bima menatap jauh ke arah tenda oranye yang kini berdiri tak jauh dari mereka. Gue rasa itu bukan cuma tenda. Itu semacam pintu antara kita dan mereka. Siapa mereka? Bisik Dimas.
Bima menjawab lirih, tanpa menatap siapapun. Mereka yang pernah hilang, tapi nggak pernah benar-benar pergi. Dan saat malam turun, kabut tak lagi putih. Ia menjadi merah kelam. Dan dari segala arah, bisikan mulai terdengar. Reza, Bima, Dimas, masuklah ke dalam. Kami kedinginan di sini. Malam itu, mereka bertiga tidur bersandar di akar pohon besar, saling merapat demi mengusir dingin. Tidak ada tenda, tidak ada api, hanya kabut tebal dan suara-suara samar dari arah jalap. Reza tak bisa tidur. Ia terus mengamati sekitar. Tenda oranye itu masih terlihat, tak jauh dari tempat mereka duduk. Tak bergerak, tak bersuara, tapi rasanya lebih dekat dari sebelumnya. Bima, lo masih bangun? Bisik Reza. Tak ada jawaban. Reza menoleh. Bima tidak ada. Panik. Reza membangunkan Dimas. Mereka mencari sekeliling, memanggil nama Bima berulang-ulang. Hingga akhirnya mereka menemukannya berdiri tegak di depan tenda oranye. Diam, tak bergerak. Pandangannya kosong, menatap resleting tenda. Bima, jangan masuk! Reza berteriak, berlari menghampiri, tapi Bima tak menoleh. Aku dengar suara ibu, bisik Bima. Dia bilang, udah capek nunggu aku pulang. Dia bilang, dingin. Reza menarik lengannya kuat-kuat. Dimas membantu, memeluknya sambil menangis. Lo nggak sendirian di sini, Bim. Kami bareng lo. Itu bukan ibu lo. Itu cuma mereka. Bima jatuh terduduk, menangis. Mulutnya bergetar. Maafin gue, suara itu kayak bener-bener nyata. Pagi datang, tapi tidak ada matahari. Langit tetap kelabu. Di sekitar tenda oranye, tanah berubah. Tidak lagi hanya tanah basah biasa, tapi retak-retak hitam seperti terbakar. Bau, seperti ada sesuatu yang membusuk dari dalam bumi. Lalu mereka menemukan sesuatu yang membuat jantung mereka nyaris berhenti. Di sebelah tenda oranye, berdiri 3 batang kayu, tertancap seperti nisan. Di setiap batang, tergantung potongan kain merah, dan di setiap kain, tertulis satu nama dengan Reza, Dimas. Ini kuburan kita, gumam Dimas. Atau bakal jadi. Enggak, kita belum mati. Reza menggeleng keras. Gue gak akan tinggal di sini. Kita bisa cari jalan lain. Kita bisa kabur. Namun saat mereka mencoba berjalan menjauh, suara langkah kaki mengikuti. Langkah-langkah lambat, tanpa alas kaki. Berlumpur dan berat, mereka berbalik. Tak ada siapa-siapa. Tapi di tanah belakang mereka ada jejak kaki baru. Lembab, dalam, panjang. Jejak kaki satu arah menuju mereka. Dan tiba-tiba, tenda oranye membuka sendiri. Perlahan, resletingnya turun pelan. Tanpa tangan, kabut hitam mengalir keluar seperti asap dari dalamnya. Dan dari balik kabut itu, muncul suara. Tinggal satu lagi yang harus masuk. Resleting tenda oranye terbuka, dan dari dalamnya mengalir kabut hitam yang pekat. Kabut itu seperti asap terbakar, bergulung perlahan keluar, mengeluarkan bau logam, bau amis, dan daging membusuk. Reza, Dimas, dan Bima membeku di tempat. Lidah mereka keluh, kaki terasa berat seolah dipaku ke tanah, dan lalu mereka melihatnya. Seseorang atau sesuatu merangkak keluar dari dalam tenda. Sosoknya tinggi, tapi berjalan dengan tangan dan kaki seperti binatang. Kulitnya koyak, menghitam seperti arang terbakar. Di wajahnya, hanya ada mulut besar dengan deretan gigi yang tidak masuk akal. Membentang dari pipi ke pipi. Tidak ada mata, tapi ia menatap mereka. Masuk, satu dari kalian cukup. Yang lainnya boleh pulang. Suaranya menggema di dalam kepala mereka. Bukan melalui telinga. Reza langsung menarik kedua temannya dan berlari membelah kabut. Mereka tidak tahu kemana arah mereka lari. Hutan terasa seperti lorong yang tak berujung. Tapi mereka terus berlari hingga tiba-tiba jalan itu terbuka. Sebuah jalur tanah terbentuk di hadapan mereka. Jalur yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Lebar,
jelas, dan mengarah ke bawah. "Ini jalur turun," teriak Dimas. "Kita bisa keluar dari sini." Bima ragu. Kenapa baru muncul sekarang? Jangan-jangan ini jebakan. Reza menarik mereka berdua. Gak ada pilihan. Lebih baik mati jatuh di jurang daripada masuk tenda itu. Mereka menyusuri jalur baru itu. Semakin jauh, semakin terang. Kabut perlahan menipis. Burung terdengar berkicau dari kejauhan. Aroma pinus perlahan menggantikan bau amis. Dan suara mereka sendiri mulai kembali. Mereka bisa bicara tanpa bisik. Bisa merasakan angin yang hangat. Harapan menyelinap masuk ke hati. Mereka, "Kita keluar. Kita beneran keluar," seru Bima sambil tersenyum. Namun, ketika mereka mencapai satu tikungan tajam dan melihat gapura kayu kecil, tanda jalur bus, Dimas berhenti mendadak. Wajahnya pucat. Tangannya menunjuk papan kecil yang tergantung di gapura itu. Di sana tertulis, "Selamat datang. Jalur Cemoro Sunyi, pos ke-1. Reza dan Bima menatap satu sama lain. Mereka tidak turun. Mereka baru saja memulai. Dan saat mereka berbalik untuk melihat jalur di belakang, jalur itu hilang. Kabut kembali turun dan di tengah-tengah hutan pinus, tenda oranye itu kembali berdiri. Kali ini, dengan dua nisan baru di sebelahnya. Diam. Tak ada angin, tak ada suara. Mereka bertiga berdiri di depan papan bertuliskan pos 1 jalur Cemoro Sunyi. Namun suasana seakan berbeda dari saat pertama kali mereka tiba. "Ini gak mungkin. Ini pos 1, bisik Dimas. Langkahnya goyah." Reza memeriksa jam tangannya. Masih mati. Ponsel mereka tetap tanpa sinyal. Bima duduk di tanah, menggigil meski cuaca terasa hangat. "Kita gak pernah turun," katanya lirih. "Kita cuma muter, masuk ke dalam lingkarannya." Dari arah pohon pinus, samar-samar terlihat tenda oranye itu lagi. Kali ini di bawah pohon yang penuh ranting mati. Namun yang lebih mengerikan, kini ada dua nisan tambahan. Satu bertuliskan Farhan, dan dua lainnya Dimas, Bima. Reza menelan ludah. "Kenapa cuma nama kalian? Dimas Hemetar maksud lo? Lo nggak lihat nama lo di situ?" Bima dan Dimas saling pandang. Mereka kembali melihat ke arah tenda. Nisan yang ketiga, kosong. Mereka mulai turun lagi. Jalur berubah, seperti berulang. Kadang terasa seperti berada di dunia nyata. Kadang kembali ke dalam kabut dan kehampaan. Di tengah perjalanan, Reza menemukan sesuatu yang membuatnya membeku. Sebuah foto mereka berempat di puncak gunung. Saat masih ceria di hari pertama. Tapi ada yang aneh. Di belakang mereka berdiri satu sosok lain. Bayangan tinggi, hitam, tanpa wajah. Hanya rongga lebar seperti mulut terbuka di bagian kepala. Sosok itu berdiri di depan tenda oranye. "Siapa yang motret ini?" gumam Reza. Dimas sudah tidak menjawab. Bima pun membisu. Reza menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada Bima. Tidak ada Dimas. Hanya kabut. Hanya jejak kakinya sendiri di tanah. "Dimas! Bima!" teriaknya. Tidak ada jawaban, tapi dari balik kabut. "Reza, ayo masuk. Tinggal kamu sendiri sekarang." Langkah Reza mulai kabur. Nafasnya tercekat. Ia melihat ke sekeliling dengan panik. Setiap pohon, setiap batu terlihat seperti menatapnya. Lalu di depan muncul satu siluet, tenda oranye. Lagi, terbuka. Lampu kecil menyala dari dalamnya. Dan di dalam tenda itu ada dirinya sendiri. Reza melihat dirinya duduk di sana, mengenakan jaket yang sama wahannya sayu. Matanya penuh ketakutan, tapi tak bisa bergerak. Kalau kamu terus lari, yang di dalam gak akan pernah bisa keluar. Seketika tenda tertutup sendiri. Resletingnya naik sendiri. Dan dari balik kainnya, suara tawa terdengar. Tawa gila. Tawa dalam. Tawa yang bukan milik manusia. Dan kabut menelannya. Kabut makin tebal. Langkah kaki Reza gontai menyusuri jalur yang tak pernah berujung. Nafasnya berat. Kakinya berdarah. Tapi lebih dari itu jiwanya lelah.
Ia sudah kehilangan Dimas. Ia sudah kehilangan Bima. Bahkan dirinya sendiri mungkin sudah tak lagi utuh. Di kejauhan, kabut perlahan membelah. Dan untuk terakhir kalinya, tenda oranye itu tampak kembali. Berdiri tepat di tengah jalur, menghadap ke arahnya. Seperti tahu Reza pasti akan sampai. Resletingnya terbuka sedikit, bergoyang pelan oleh angin, seolah mengundang. Reza berdiri di depan tenda itu, diam dalam hening. Ia berbicara sendiri, atau mungkin berbicara pada sesuatu yang ada di dalam. Kalian ambil semuanya dariku, teman-temanku, jalanku, hidupku. Tapi kalian gak akan ambil jiwa gue gak akan masuk. Namun suara dari dalam menjawab, sudah terlambat, kamu sudah di dalam. Reza mematung, tangannya gemetar. Ia menatap sekeliling dan menyadari sesuatu. Ia berdiri di dalam ruang sempit. Di sekelilingnya, dinding tipis warna oranye, di bawahnya, alas tipis, sleeping bag. Dan di tangannya, lampu senter menyala menghadap dirinya sendiri. Ia berada di dalam tenda. Sejak kapan ia berteriak, memukul dinding tenda, tapi tak ada suara. Dunia di luar tenda oranye tak lagi ada. Hanya suara-suara dari luar yang terdengar samar. Reza, ayo pulang. Reza, jangan tinggal di sini sendirian. Suara Dimas, suara Bima. Tapi aneh, seolah direkam dan diputar terbalik. Lalu, dari dalam tenda sebuah bayangan muncul di sisi dalam kain. Bayangan seseorang berdiri di luar, menatapnya dari balik kain tipis. Lalu, suara itu berkata, tenda ini tidak pernah kosong. Reza, kau hanya. Giliran berikutnya, cahaya senter padam. Segalanya gelap. Beberapa minggu kemudian, tim SAR menemukan tenda oranye di puncak Gunung Karangjati. Rapi, lengkap, tapi tak ada satupun pendaki di dalamnya. Di sebelah tenda itu, tertancap 3 nisan kayu, bertuliskan, Dimas, Bima, Reza. Papan nama pendakian mereka sudah usang. Buku tamu basecamp tidak mencatat siapapun naik jalur Cemoro Sunyi minggu itu. Dan yang paling aneh, di dalam tenda oranye itu, tergantung foto lama 4 orang pendaki. Tapi kini, ada 5 sosok dalam foto tersebut. Dan sosok kelima, berdiri paling belakang, tinggi, gelap, tak memiliki wajah. Tapi di dadanya, tertulis nama, Sinta.